Nama ketiga orang Majus yang kita kenal sekarang ini di Gereja Katolik Roma berasal dari tradisi yang diperoleh sejak abad ke-7 dengan nama Kaspar, Melkior, dan Baltasar. Seorang santu bernama Santu Bede tahun 735 pernah menulis tentang hal ini dalam tulisannya yang menyebut orang Majus adalah mereka yang membawa persembahan bagi Tuhan. Yang pertama dikatakan bernama Melkior, seorang tua berambut putih dan berjenggot panjang. Dia mempersembahkan emas kepada Kristus bagai kepada seorang raja. Yang kedua bernama Kaspar, seorang muda tanpa jenggot dan kulitnya berbintik-bintik kemerahan. Menyembahnya sebagai Tuhan dengan persembahan kemenyan, suatu persembahan yang layak bagi yang ilahi. Dan yang ketiga berkulit hitam dan berjenggot lebat, namanya Baltasar. Dia mempersembahkan mur yang menandai bahwa anak manusia itu akan wafat. Nah, masing-masing mereka sering diidentikan sebagai berikut: Melkior sebagai Raja Arab, Gaspar atau Kaspar sebagai Raja Seba, dan Baltasar sebagai Raja Mesir. Namun ada juga ahli yang mengatakan bahwa sebenarnya ada orang bijak keempat yang misterius yang bernama Artaban, seorang Raja Persia atau Iran yang membawa safir biru, batu rubi merah, dan mutiara sebagai persembahannya. Lalu pertanyaan kita adalah, mengapa Artaban tidak dihitung dalam kunjungan orang-orang Majus ke Betlehem? Apakah Artaban bisa akhirnya melihat bayi Yesus di Betlehem? Mari kita simak kisah yang menarik ini. Artaban adalah seorang raja Persia atau Iran sekarang yang mempelajari khusus tentang planet dan bintang-bintang, membawanya untuk memprediksi kelahiran sang raja segala raja. Dikatakan bahwa dia menjual semua yang dia miliki dan membeli safir biru besar sebagai pecahan langit malam, batu rubi yang lebih merah dari sinar matahari terbit, dan juga mutiara berkilau semurni puncak gunung salju di senja hari. Semuanya itu ingin dia bawa sebagai penghormatan kepada raja para raja ini. Dia kemudian berangkat ke Yerusalem, di mana dia telah berjanji untuk bertemu dengan 3 orang Majus lainnya untuk bersama-sama dengan mereka mengunjungi raja yang baru lahir ini. Setelah berminggu-minggu perjalanan yang sulit yang membuat frustrasi, tiba-tiba dia menemukan seorang lelaki tua Yahudi terbaring di pinggir jalan. Ia sangat menderita demam yang mematikan, seraya memohon bantuannya. Artaban ragu-ragu jika dia berhenti untuk melayani orang asing yang sekarat itu, dia bisa ketinggalan dengan ketiga temannya. Namun jika dia pergi sekarang, pria itu pasti akan mati. Akhirnya dia memutuskan untuk tinggal bersama pria yang sakit itu dan merawatnya hingga sembuh total. Kemudian Artaban meninggalkan bersamanya semua yang tersisa dari roti dan anggur dan simpanan ramuan penyembuh. Lalu kata pria Yahudi yang sudah sembuh itu kepadanya, "Aku tidak punya imbalan apapun. Hanya informasi ini, Nabi kami meramalkan bahwa Mesias akan lahir di Betlehem, bukan di Yerusalem. Semoga Tuhan membawa Anda dengan aman sampai ke tempat itu, karena Anda punya belas kasihan menolong orang sakit seperti saya ini." Ketika sampai di tempat di mana dia akan bertemu Melkior, Kaspar, dan Baltasar, dia menemukan bahwa mereka telah pergi semua. Ada pesan untuk dia, "Kita tidak bisa menunda lagi. Ikuti kami melintasi gurun." Lalu Artaban kembali ke Babilonia,
menjual safir dan membeli sekereta unta dan bekal untuk perjalanan itu. Dia tiba di Bethlehem dengan sisa persembahan rubi dan mutiaranya. Tetapi itu sudah lewat 3 hari penuh setelah 3 orang bijak lainnya mengunjungi Maria, Yosef, dan Yesus dan meletakkan hadiah emas, kemenyan, dan mur di kaki bayi raja. Di sebuah rumah kecil, Artaban bertemu dengan seorang ibu muda dengan bayi laki-lakinya yang memberitahu dia bahwa Yosef telah membawa istri dan anaknya dan melarikan diri secara diam-diam malam itu juga. Raja Herodes membunuh semua anak laki-laki karena Herodes takut raja yang dijanjikan akan mengambil alih taktanya. Saat ia berbicara dengan wanita itu, ada keributan besar di jalan-jalan. Ternyata tentara Herodes sedang menggeledah setiap rumah untuk membunuh setiap anak laki-laki yang mereka temukan. Ibu muda itu jadi ketakutan karena nasib anaknya sendiri dan memohon bantuan kepada Artaban. Artaban pun bergegas ke ambang pintu dan memberikan batu rubi kepada prajurit itu yang menyambarnya dengan penuh semangat. "Ayo, pergi dari sini." Tentara tersebut memerintahkan anak buahnya, "Tidak ada anak kecil di sini." Artaban mendesah, "Sekarang 2 hadiah saya hilang. Saya telah memberikan kepada manusia yang seharusnya saya persembahkan untuk Tuhan. Apakah sebenarnya saya akan layak melihat wajah raja?" Akan tetapi ibu muda itu menangis karena gembira sambil berkata dengan lembut kepada Artaban, "Karena Anda telah menyelamatkan nyawa anak kecilku, semoga Tuhan memberkatimu dan menjagamu serta memberimu kedamaian." Konon dikisahkan bahwa Artaban mengembara selama 33 tahun untuk mencari keluarga dari Bethlehem. Lelah dan letih, sekarang sakit dan siap mati, tetapi ia masih terus mencari sang raja. Akhirnya dia pun datang untuk terakhir kalinya ke Yerusalem. Di sana dia mendengar kabar tentang seorang tokoh hebat yang akan dihukum mati hari itu juga. Artaban mendengar juga perihal kehidupan dan ajarannya, dan ia menyadari bahwa ini memang rajanya. Saat dia berjalan ke Golgota, dia berharap mutiaranya yang sangat berharga, yang terakhir dia pegang, bisa membeli pembebasan raja para raja itu. Namun apa yang terjadi? Di tengah jalan, Artaban bertemu dengan sepasukan tentara berbaris di jalan, menyeret seorang gadis muda dengan rantai. Saat mereka lewat, gadis itu berteriak kepada Artaban, "Kasihanilah saya, selamatkanlah saya. Ayah saya punya hutang banyak dan saya akan dijual sebagai budak untuk membayar hutang-hutang itu." Artaban segera tahu apa yang harus dia lakukan. Dia mengambil mutiara dari balik bajunya. Ternyata mutiara itu tiba-tiba tampak begitu bercahaya dengan kimilaunya yang sangat indah, dan dia menukarnya dengan kebebasan gadis itu. Tidak lama setelah Artaban melunasi hutangnya dan menjamin pembebasan gadis itu, keadaan berubah dari buruk menjadi lebih buruk bagi Artaban. Setelah dia tidak punya lagi 3 hadiah tak ternilai yang awalnya dia persembahkan untuk raja para raja, tiba-tiba hari itu langit menjadi gelap secara tidak wajar dan gempa bumi yang hebat mengguncang kota. Sebuah pecahan batu ubin melayang menghantam kepala Artaban dan melukai dia secara fatal. Dia jatuh pingsan ke tanah, dan saat gadis itu menyangga kepalanya di pangkuannya, bibirnya mulai bergerak, seakan-akan berbicara kepada seseorang yang hanya bisa dilihatnya. Artaban terdengar berkata, "Tidak mungkin itu Tuhan. Kapan saya melihat Anda lapar dan memberi Anda makan, atau haus dan memberi sesuatu untuk diminum? Kapan Anda datang sebagai orang asing ke pintu saya
dan saya menyambut Anda? Kapan saya melihat Anda sakit atau di penjara dan saya mengunjungi Anda? Selama 33 tahun aku telah mencarimu, tetapi aku belum pernah melihat wajahmu dan melayanimu, wahai Rajaku. Kemudian seperti bisikan dari jauh terdengar jawaban suara yang lembut. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Akhirnya Artaban tersenyum bahagia dan meninggal dunia karena dia tahu bahwa raja memang telah menerima hadiah indah yang dia bawa untuknya. Kisah indah yang tokoh utamanya adalah Artaban, orang bijak yang terlupakan, yang tersesat selama perjalanannya ke Bethlehem. Ini ditulis oleh teolog Amerika bernama Henry Van Dyke dalam cerita Natalnya pada tahun 1896, The Other Wise Man. Ajarannya menggerakkan kita untuk membantu dan melayani orang lain, karena di saat itulah kita sedang melayani Tuhan sendiri.